coba secara empirik terbukti bahwa itu menimbulkan keburukan. Lalu dari segi keyakinan kita yakin itu baik. Dari segi fakta juga dicobakan itu juga bagus. Bagaimana kita kemudian dikatakan bahwa dengan usaha atau ikhtiar atau perjuangan untuk menegakkan syariat disebut kita tidak cinta? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menurut saya sangat menarik ya, dari buku Ustadz Ismail Yusanto, Tapak Dakwah, Menyemai Perjuangan Melanjutkan Kehidupan Islam, yaitu topik tentang cinta Indonesia. Ya, ini memang sering ditudingkan ya kepada siapapun gerakan atau politisi atau aktivis dakwah yang ingin menegakkan Islam kafah, ini dianggap mengancam negeri ini. Jadi seolah-olah menerapkan Islam itu tidak cinta Indonesia. Bagaimana sebenarnya kita memandang cinta Indonesia itu? Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Ustadz Ismail sering disebut tidak cinta Indonesia ya, karena memperjuangkan syariah. Nah, bagaimana Ustadz Ismail membantahnya itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sederhananya cinta itu kan kalau kita itu ingin sesuatu yang kita cintai itu menjadi baik, tak ingin dia menjadi buruk. Itu sederhananya gitu. Nah, sebaliknya, kalau kita ini bilang cinta, tapi kita rela saja yang kita cinta itu menjadi buruk dan tak mau menjadi baik, sebenarnya dia tidak cinta. Gitu. Meskipun dia berbusa-busa mengatakan cinta. Ini negeri ada menghadapi banyak sekali masalah. Itu. Bagaimana mengatasinya? Maka orang yang betul-betul cinta kepada negeri ini pasti dia akan berpikir keras bagaimana mengatasi persoalan ini sedemikian sehingga bisa terselesaikan dengan tuntas. Itu. Diatasi dengan cara apa, bisa A, B, C, D, E, dan sebagainya gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim melihat bahwa akar dari masalah berbagai persoalan yang dihadapi negeri ini, itu kalau dalam bahasa kita itu adalah tidak terlaksananya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ini negeri tidak diatur dengan syariah Allah itu. Dalam keyakinan seorang muslim bahwa Allah itu zat yang menciptakan alam semesta, lalu dia menurunkan aturan, maka aturan itu ketika diterapkan dia akan membawa kepada kebaikan, termasuk kebaikan kepada diri kita, keluarga, dan terlebih-lebih pada bangsa dan negara ini. Itu keyakinan gitu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan aturan yang itu justru menimbulkan keburukan. Nah, dengan keyakinan ini, maka kemudian kita melakukan usaha untuk bagaimana menjelaskan aturan-aturan itu di dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh negeri ini. Jadi kita katakan bahwa ini justru merupakan bentuk dari kecintaan kita kepada negeri ini. Dengan menerapkan Islam. Dengan menerapkan Islam gitu. Jadi ibarat dokter punya pasien. Maka dokter yang betul-betul cinta kepada pasiennya, ingin pasien itu sembuh, maka dia akan katakan, jangan ini, lakukan ini, jangan itu. Dengan ilmu. Nah, begitu juga. Kita ini mengkaji Islam itu begini. Apalagi kemudian kita lihat bahwa yang dipakai selama ini sesuatu yang memang secara rasional sudah banyak dibuktikan itu akan menimbulkan masalah. Misalnya, saya ambil contoh sistem keuangan ribawi. Itu sudah banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa riba itu sumber labilitas keuangan sebuah negara bahkan dunia. Dr. Abdul Muhsin Sulaiman dalam bukunya Ilajul Muskilah al-Iqtisadiyah bil Islam, mengatasi persoalan ekonomi dengan Islam, itu menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara yang menggunakan sistem ribawi itu siklik.
siklus gitu. Jadi dia menuju puncak pertumbuhannya, setelah sampai puncak dia jatuh lagi. Nah, siklusnya berapa disebutkan di situ di dalam buku itu tergantung berbagai faktor yang lain. Kalau di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika itu disebutkan kira-kira 25 tahun. Ya, Asia Timur 25 tahun. Tapi kalau Asia Tenggara kayak Indonesia ini itu hanya 5-7 tahun. Dan ternyata terbukti. Dalam riset yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam, dalam 100 tahun terakhir Indonesia itu mengalami lebih dari 20 krisis ekonomi gitu. Berarti kan 5 tahunan. Jadi coba secara empirik terbukti bahwa itu menimbulkan keburukan. Lalu dari segi keyakinan, kita yakin itu baik. Dari segi fakta juga dicobakan, itu juga bagus. Bagaimana kita kemudian dikatakan bahwa dengan usaha atau ikhtiar atau perjuangan untuk menegakkan syariat disebut kita tidak cinta. Justru ini bentuk cinta yang sangat nyata. Bahkan kita bisa balik mengatakan bahwa mereka yang mempertahankan kapitalisme, sekularisme, ini yang harus dikatakan sebagai tidak cinta kepada negeri ini yang akan menghancurkan negeri ini. Ini yang disebut oleh Ustadz Ismail pada poin kedua ya. Jadi kecintaan pada Indonesia itu harus ditunjukkan dengan penolakan terhadap sekularisme. Iya, ya. Itu yang harus dikatakan. Baik gitu. Ustadz Ismail. Demikian juga disebutkan dalam buku ini ya. Perjuangan untuk sebagai bentuk cinta pada Indonesia ini sebenarnya harus mengikuti ya sebagaimana bentuk kecintaan yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ustaz Ismail menjelaskan? Jadi Nabi menunjukkan kepada kita, Nabi itu lahir di Mekah. Dia sangat cinta kepada Mekah, tapi begitu Allah perintahkan dia tinggalkan Mekah, dia tinggalkan Mekah gitu. Sampai dikatakan aku sungguh cinta kepada engkau, tapi karena Allah perintahkan aku tinggalkan. Dan pada akhirnya kan kembali lagi. Jadi cinta di situ itu cinta yang bersambung dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT gitu. Jadi bukan cinta yang chauvinistik, gitu. Chauvinistik itu cinta membabi buta. Seperti dalam slogan right or wrong is my country. Enggak begitu gitu loh. Right ya right, wrong ya wrong gitu. Enggak bisa right or wrong is my country. Kalau salah ya harus diperbaiki gitu. Kalau benar harus dipertahankan. Nah ini yang saya kira harus dirubah mindset ini untuk membuka semua peluang khususnya dalam kita membaca problem lalu solusi yang harus diambil apa. Dan khususnya ketika kita bicara tentang peran Islam dalam soal ini. Ini aneh, negeri mayoritas Muslim, tapi semangat penolakan Islam begitu kuat. Ketika ada hukum-hukum yang bau-bau Belanda tidak ditolak. Tapi ketika ada hukum-hukum yang bau Islam, kenapa ditolak? Itu kan berarti kerusakan mindset yang luar biasa. Yang kita bisa katakan ini sebenarnya dia tidak cinta. Buktinya mereka-mereka di dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang mengatakan sangat cinta kepada negeri terakhir, dibuktikan dia korupsi, dia ini menimbulkan bahkan kemudian terakhir disebut sebagai melakukan nawa dosa. Jadi siapa sebenarnya yang cinta? Mereka yang begitu itu mempertahankan sekularisme atau kita yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam itu negeri. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang cinta Indonesia. Perjuangan penegakan syariat Islam seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ismail tadi adalah bentuk nyata dari kecintaan terhadap Indonesia ini. Karena persoalan Indonesia tidak akan pernah selesai kecuali dengan penerapan syariat Islam. Dan ini berarti kita mengikuti merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam untuk merubah masyarakat pada waktu itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.